Tuh, ini pigmentasinya tuh ada, tapi nggak yang pigmented banget. Nah, ini aku tunjukin sama kalian habis aku leg day di rumah, keringetan parah, hasilnya tuh kayak gini. Menurut aku ini, walaupun untuk coverage sih menurut aku nggak yang benar-benar coverage banget ya. Hari ini aku wear test sambil makan. Walaupun aku udah punya banyak banget make up, dari mulai lipstick, foundation, pokoknya kalian sebutin lah make up aku banyak banget. Tapi setiap aku punya make up baru, aku tuh selalu excited dan selalu penasaran make upnya bagus nggak ya, worth to buy nggak ya. Nah, nanti setelah aku coba, aku excited juga untuk sharing sama kalian, ngasih tahu tentang produknya tuh bagus nggak sih. Nah, hari ini aku punya 3 make up baru. Sebenarnya nggak semuanya keluaran terbaru, tapi aku baru punya di minggu ini dan udah aku coba. Jadi sekalian aja mau aku review buat kalian, dan terutama make up hari ini tuh menurut aku harganya lumayan terjangkau. Jadi kayaknya ini adalah edisi make up baru buat kaum mendang-mending. Langsung aja, yang pertama aku punya cushion dari The Original. Dari pertama kali launching, ini tuh udah rame banget, banyak yang DM, "Kak, cobain dong, Kak, cobain ke tempat gym, Kak, ini awet nggak sih buat seharian?" Pada saat pertama kali aku beli, yang aku bingung tuh langsung lihat shades-nya. Shades-nya tuh banyak, tapi bingung milihnya gitu, karena dia memang terdiri dari beberapa undertone. Nah, untuk cushion The Original ini harganya di 91.000. Menurut aku untuk ukuran cushion ini harganya sangat terjangkau. Dia tuh ada 12 shades, dan aku akhirnya memutuskan membeli shades yang deep netral karena selama ini aku selalu berpikir kayaknya undertone aku tuh yellow deh. Tapi beberapa kali aku menemukan produk complexion tuh kalau misalnya yellow atau warm, terlalu kuning di kulit wajah aku, akhirnya aku nekat, ya udahlah daripada terlalu kuning kita coba yang netral, dan ini tuh shades yang deep netral. Tapi nanti kalian bakal bisa lihat sendiri, ternyata warnanya tuh masih agak terlalu kuning, tidak senetral yang aku bayangkan. Tapi so far menurut aku untuk warnanya cukup oke sih. Nanti di akhir video aku bakalan kasih lihat sama kalian wear test gym dan wear test daily untuk cushion dari The Original ini. Nah, sekarang ini aku zoom supaya kalian bisa lebih melihat kulit wajah aku dan bisa kelihatan untuk si produk complexionnya. Ini aku tunjukin warnanya sama kalian. Oh ya, untuk harga 91.000 ini menurut aku si packaging dan si puffnya tuh cukup oke banget. Mirip-mirip cushion-cushion yang harganya 150 ribuan, terutama si puffnya tuh empuk, tebel, bukan puff yang leyeh-leyeh gitu loh. Ini shades deep neutral. Tuh, menurut aku ini ya cukup oke walaupun masih agak terlalu kuning ya. Untuk ukuran undertone netral. Untuk produk ini tuh klaimnya dia udah ada SPF-nya 35 PA++. Tapi kalau aku tetap sih kalau pakai produk ini sebelumnya harus banget pakai sunscreen dulu. Nah, ini aku ratain. Klaimnya sendiri dia itu katanya lightweight and breathable, terus full coverage. Terus aku bakal tunjukin di area sini nih untuk memperlihatkan ini full coverage nggak sih. Kalau lihat full coverage tuh bukannya cuma satu tap terus jadi full coverage ya, tapi diratain dulu. Namanya complexion kan pasti kita blend kayak gini ya. Tuh, ini setelah di blend coveragenya masih cukup oke sih. Produknya sendiri gampang banget diratain. Hasil finishnya tuh katanya velvet matte, dan menurut aku setuju karena ini tuh nggak yang tipikal matte kering banget, tapi bukan yang tipikal glowing. Ini aku suka sih hasil kayak gini. Ini tuh membuat kita bisa memilih apakah setelah menggunakan complexionnya kita bakalan pakai bedak atau enggak gitu. Aku udah nyobain produk ini tuh beberapa kali. Yang pertama aku cobain pakai bedak, dan yang kedua aku cobain tanpa bedak. Hasilnya udah pasti lebih awet kalau misalnya pakai bedak. Tapi kalau cuman buat sehari-hari doang gitu ya, nggak pakai bedak juga, ini cukup oke, cukup aman. Untuk produk ini ada vitamin C, niacinamide, dan rose extractnya. Ini hasil finishnya. Makeup berikutnya yang mau aku pakai hari ini dari Vocalour. Aku punya blush on dan juga bronzernya. Kalau nggak salah itu harganya sekitar 30 ribuan. Sebenarnya ini dari Vocalournya nggak baru sih, tapi aku baru punya produk ini. Dan kalau misalnya dapat blush on atau contour 30 ribuan kan pengen aja gitu bagi-bagi sama kalian. Ini produk gimana sih? Nah, ini kita akan cobain. Sebenarnya ini tuh keluarnya bareng sama cushion yang kemarin aku review deh. Cuman karena cushionnya aku nge-review 2 kan, jadi kayak agak repot gitu.
itu kalau digabungin sama ini. Jadi produk ini aku masukin ke video sekarang aja. Ini yang pertama aku akan liatin dulu sama kalian. Ini aku punya yang shade S02. Menurut aku ini untuk pigmentasinya cukup oke sih. Kayak dia nggak terlalu pigmented, tapi nggak kelihatan banget. Itu yang aku butuhkan dari produk bronzer ataupun blush on. Karena kalau terlalu pigmented nanti terlalu kayak apa ya, kalau bahasa Sunda itu kayak emblog-emblogan di wajah. Jadinya tuh ngeblendnya kurang maksimal gitu. Tapi kalau nggak kelihatan sama sekali, capek juga ya ngeblendnya. Ini aku akan pakein dulu di area hidung aku. Ini aku punya brush yang menurut aku enakin banget. Ini aku kemarin beli, nggak tahu, nggak ada mereknya. Tapi nanti kalau misalnya aku nemu linknya akan aku tambahkan di description box ya. Biasanya aku pakai gini, terus aku tap-tap lagi. Nah, biasanya yang aku lakukan, aku tuh ngarahinnya dari alis bawah sini ke tengah. Udah segitu aja. Tuh pigmentasinya kalian bisa langsung lihat kan? Tapi enggak yang langsung ngeblok gitu. Itu yang aku suka. Ini juga masih gampang banget di blendin. Untuk harga 30 ribuan menurut aku ini oke sih. Nah, baru kalau udah ini aku arahin ke tengah sini. Aku nggak bentuk lurus, tapi sampai tengah hidung aja. Baru aku lanjutin di bawah sini. Dan di sini. Biasanya hasilnya itu lebih natural daripada aku langsung bikin garis lurus gitu loh. Ini masih enak banget buat di blend dan si warnanya juga cool tone, jadi cocok banget nih. Oke, ini untuk area hidungnya udah beres. Sekarang aku mau aplikasiin di area hairline sini untuk ngasih efek 3D di kulit wajah. Aku suka banget sih sama warnanya dan pigmentasinya. Sekarang aku lagi suka pakai teknik yang kayak orang China gitu ya. Jadi ini gini, sah. Dan itu langsung kayak kelihatan banget di kulit wajahku. Nah, aku lebih suka, prefer cara yang kayak gitu. Karena di kulit wajahku memberikan efek yang lebih tirus. Kalian bisa lihat kan bedanya daripada kayak ngukur apa segala macam, tapi ini tuh gampang banget. Ini aku suka banget sama si area hidungnya. Aku nggak tahu ini di lampu kelihatan gak ya, tapi kalau misalnya kalian lihat di sini, ini hasilnya oke banget sih. Apalagi untuk harga 30.000. Biasanya aku pakai yang 401 dulu, jadi yang warnanya lebih muda. Ini aku taruh di sini, tap-tap, terus di gini sedikit. Tuh, ini pigmentasinya tuh ada, tapi nggak yang pigmented banget. Nah, sebenarnya gini doang juga kalian bisa lihat kan, udah bagus banget si blush on-nya. Biasanya aku tambah yang ini, jadi aku selalu pakai yang warnanya muda dulu, karena aku pakai brush yang sama, jadi biar nggak terlalu gelap nanti. Atau pas bagian yang depannya warnanya tuh nggak berubah gitu ya. Nah, yang ini aku pakai di sini di tap-tap, aku pakai juga di sini di tap-tap. Baru aku ratain. Aku sekarang kalau pakai blush on seneng banget sih, kayak ngarah ke arah mata sini atau ke pinggir jidat sini. Untuk yang area depannya sih warnanya tetap aja. Warna yang tadi yang warnanya lebih muda. Biasanya aku sekarang pakai blush on gini, aku ngerasa di si muka aku terlihat lebih fresh. Terus di muka aku tuh kelihatannya kayak lebih dandan, tapi di bagian depan pipinya nggak too much. Gimana? Untuk harga 30 ribuan ini oke banget kan? Nah, sekarang kita akan beralih ke lip tint. Dan itu dari brand Gute. Harganya juga sama kayak 36 ribuan. Mereka ada 4 shades. Aku akan tunjukin sama kalian.
terakhir ada lip tint dari Gute. Ini tuh harganya 36.000 apa 38.000. Tipe-tipe lip tint yang bentuknya tuh jelly tint. Jadi pada saat pertama kali diaplikasikan ada efek glossy sehat di bibir gitu ya. Warnanya memang dia cuman ada 4. Keempat-empatnya warnanya awalnya aku pikir kayak oh my god ini neon banget. Dan tadi kalian lihat apalagi dengan eye makeup aku yang warna coklat kayak gini agak jomplang. Tapi kalau warna-warna ini disesuaikan dengan eye makeup kalian pasti bakal bagus banget. Karena jujur keempat warnanya ini tuh warna-warna yang sering banget aku lihat di drakor-drakor atau warna-warna yang sering dipakai sama orang Korea gitu loh si warna-warnanya tuh. Jadi bener-bener kalian kalau pakai lip tint ini tuh nggak perlu pakai eye makeup yang terlalu on, nggak perlu pakai blush on yang terlalu banyak, tapi si center dari makeupnya tuh bener-bener di bibir. Kalau ditanya warna favorit aku, tentu saja warnanya yang 04, yang ini nggak tahu kenapa, aku ngerasa warnanya masuk banget aja sama kulit wajah aku, sama warna 03 ya tadi, itu aku suka juga. Kalau misalnya kalian pakai produk ini kan tadi aku udah bilang, dia tuh kayak ada efek glossy-nya, makin lama, mungkin kan kita akan makan, minum, dan segala macam, si glossy-nya makin hilang, baru dia meninggalkan stain yang menurut aku cantik karena si stainnya nggak too much tapi nggak ada sama sekali. Kalau misalnya udah hilang si glossy-nya, kalian tinggal reapply aja supaya glossy-nya ada lagi, atau kalian tinggal tambahin pakai lip balm atau lip gloss pun udah cantik banget hasilnya. Untuk sekte yang nggak mau banget reapply produk bibir, ini cukup bisa membantu karena untuk si stainnya tuh lumayan awet sih menurut aku. Nanti ini aku akan tunjukin sama kalian, aku cobain makan dan hasilnya kayak gimana. Untuk kelembabannya dia lumayan melembabkan sih. Jadi dari pertama kali pakai sampai si efek jelly dan glossy-nya ini nggak hilang, bibir tuh kerasa lembab. Nanti makin lama bibir tuh nggak yang jadi kering banget gitu kerasanya, tapi masih cukup oke lah kayak pakai lip cream matte. Terus yang aku suka juga dia rasanya nggak pahit. Kalian tahu kan kalau lip tint harganya murah tuh biasanya ganggu banget di lidah dan rasanya tuh pahit. Tapi kalau ini tuh nggak sama sekali. Oh ya, untuk produk jelly tint Gute ini klaimnya dia tuh long lasting sampai 12 jam dan bisa melembabkan sampai 48 jam. Tapi jujur aku nggak pernah ngetes sampai 48 jam. Dan kalau misalnya long lasting 12 jam juga aku nggak pernah ngetes sih. Karena udah pasti kalau misalnya aku pakai siang, malam juga udah double cleanse, aku gosok-gosok gitu ya. Walaupun stainnya masih ada tapi nggak yang sampai long lasting sampai 12 jam gitu. Aku nggak pernah ngitung ya sejujurnya. Produk ini bisa dipakai juga di pipi sebenarnya. Nanti aku tunjukin di akhir video biar terpisah karena ini kan aku udah nyobain produk dari Vocalour dan dia juga mengandung vitamin C, vitamin E, hyaluronic acid, dan berry extract. Kalau ditanya produk ini recommended atau enggak, menurut aku ini recommended, bagusnya hampir sama dengan produk maskaranya. Tapi kalau di antara semuanya menurut aku produk Gute tuh yang paling bagus sih maskaranya sih. Kayaknya kita bikin one brand tutorial asik kali ya. Aku udah lama banget nggak bikin one brand tutorial. Sebenarnya banyak banget brand yang aku udah niat banget. Kayaknya aku bakalan bikin one brand tutorial deh. Tapi suka kayak nggak jadi terus gitu. Nah nanti aku coba bikin yang Gute ini. Excited banget mau ngetes cushion di Originote ini sambil ke tempat gym. Tapi ternyata hari ini dari pagi tuh hujan gede banget dan deres banget. Jadi ya udah hari ini kita akan wear testnya di rumah, tapi tetap aja kok aku olahraga seperti di gym. Nah ini hasilnya, sebenarnya cushion itu flawless banget nih, aku zoom biar kalian bisa ngeliat. Dan kebetulan hari ini tuh aku lagi ngetes buat lip tint juga, jadi ini aku kasih lihat hasil make upnya. Walaupun nge-gym di rumah, aku tuh punya dumbbell juga dan aku ada treadmill juga. Jadi sebenarnya kalau untuk wear test keringetan gitu tuh udah cukup banget sih. Nah ini aku tunjukin sama kalian habis aku leg day di rumah keringetan parah. Hasilnya tuh kayak gini. Menurut aku ini cukup oke banget sih. Keringetan tapi dia tuh nggak luntur yang langsung bubar gitu. Kalau untuk daily sih ini lebih oke banget sih, keringetan aja kayak gini. Aku mau wear test sambil makan untuk lip tint dari Gute ini. Ini aku pakai shade yang Peel on Speech. Awalnya aku pikir ini warnanya terlalu neon, tapi setelah dipakai warnanya cakep juga sih. Ini kalian bisa lihat sendiri bibir aku tuh jadi kelihatan lembab. Walaupun untuk coverage sih menurut aku nggak yang benar-benar coverage banget ya. Hari ini aku wear test sambil makan. Ini aku lagi makan ayam goreng. Dan untungnya lip tint ini tuh nggak pahit gitu loh kalau pas dipakai makan. Nah ini hasilnya setelah aku pakai makan, dia masih ada stainnya sedikit dan masih kerasa lembab di bibir aku. Buat daily ini oke banget sih.
Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Kalau misalnya masih ada pertanyaan mengenai produk ini, kalian bisa tulis di kolom komentar, atau kalau misalnya masih ada pertanyaan, kalian bisa DM aku langsung di Instagram. Kalau mau belanja produk-produk yang tadi aku bahas, linknya aku taruh di description box ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!